Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini apa Pak? Nah, instruktur. Dia cuma ngeliatin aja orangnya presentasi. Saya. Jadi cuma ngawasin aja karena instruktur harian. Stop. Halo. Halo. Iya, kedengaran Pak. Kedengaran Pak, kedengaran. Nggak bisa. Halo. Cek. Ya, kedengaran Pak. Ya bisa kita mulai. Oke, siap. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada siang hari ini saya siap kita saudara kita saudara kita dalam hal yang dilakukan kita sekolah. Jadi sekian dari saya, terus selanjutnya saya serahkan. Halo. Ya, langsung saya Pak ya. Ya. Maaf tadi suaranya kurang jelas. Baik, Bapak Guru hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. Selamat siang. Kita ketemu lagi di VCT Batch 4 untuk sesi yang keempat tanggal 25 Mei 2019. Pada pertemuan kali ini presenter kita adalah Bapak Ahmad Miftah SHI dengan materi presentasinya adalah problem dan solusi untuk meminimalisir angka putus sekolah. Dan untuk forum pada sesi keempat ini waktu 1 jam. Jadi untuk presentasinya nanti kami kasih waktu 30 menit. Sisanya adalah untuk tanggapan maupun untuk pertanyaan. Dan saya ingatkan kembali bagi peserta yang lain, mohon sewaktu presenter menyampaikan materinya mohon untuk dimatikan agar presenter fokus dengan penyampaian materinya. Terima kasih. Baik, lanjut saja sekarang mohon untuk Pak mempresentasikan materinya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Pertama-tama tentu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam suasana yang sehat. Mudah-mudahan semuanya juga pada sehat. Kemudian terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh saudara host dan saudara moderator untuk saya bisa menyampaikan terkait dengan masalah kesiswaan, yaitu dengan tema problem dan solusi dalam meminimalisir tingginya angka putus sekolah. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, ini adalah kenapa saya ambil untuk tema seperti ini
ini adalah pengalaman empiris kami di sekolah. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengeneralisir tema yang ada untuk sekolah-sekolah lain, tetapi kemungkinan kalaupun misalnya ada, mungkin bisa nanti saling share untuk bagaimana cara penanganannya. Tetapi sekali lagi ini hanya pengalaman empiris, nanti akan saya uraikan lebih lanjut terkait dengan problem dan solusi dalam meminimalisir tingginya angka putus sekolah. Baik Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, dalam dunia kesiswaan yang tentu guru kita sebagai seorang guru hadapi adalah sekolah ini merupakan sarana pembelajaran bagi putra putri anak didik kita yang dititipkan pihak orang tua kepada kita sebagai seorang pendidik, tentu untuk mendidik dari segi bidang kepintaran atau intelijensi, juga mendidik dalam masalah terkait masalah moral. Nah, dalam dunia kesiswaan sendiri ini kita sering dihadapkan pada sebuah kondisi di mana kompleksitas atau masalah kesiswaan itu pasti ada di setiap sekolah. Ya. Saya kebetulan di sini juga menjabat sebagai waka bidang kesiswaan, jadi mungkin sedikit banyak ya tahu tentang kondisi siswa-siswa yang ada di tempat kami, cara penanganannya juga terkait dengan solusi yang akan saya sampaikan. Nah, tetapi dari sini juga dari adanya dunia kesiswaan ini yang sebenarnya itu adalah paling urgent dalam dunia pendidikan. Tanpa ada siswa maka sekolah juga tidak akan berjalan, Bapak Ibu sekalian. Akan tapi dari sini juga sering muncul berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Jadi sekolah ini tidak lekas kemudian ada masalah kemudian tidak ada solusi. Jadi ada siswa, ada masalah, kemudian tentu juga harus ada solusi yang tepat untuk bisa dengan baik. Kemudian Bapak Ibu hebat, ya, permasalahan yang klasik yang sering terjadi dari dulu sampai sekarang adalah seringnya keluar masuk siswa sekolah dalam jumlah yang cukup besar, dalam jumlah yang cukup signifikan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman empiris ya Bapak Ibu ya. Cukup besarnya kenapa? Baik siswa di tempat kami itu siswa yang pindah, baik itu pindah dari sekolah lain atau pindah atau ke sekolah lain. Ya. Jadi ada keluar masuk seperti itu. Juga ada siswa yang mengundurkan diri atau putus sekolah, atau yang kita sering dengar adalah siswa yang drop out. Gitu. Kemudian dari sekian banyak alasan siswa keluar masuknya siswa, maka ini siswa yang mengundurkan diri adalah menempati peringkat, kalau tempat kami menempati peringkat yang lebih tinggi, lebih tinggi atau paling banyak di antara alasan-alasan lain yang siswa-siswa mungkin ada masalah lain, masalah keluar tanpa alasan. Permasalahan ini yang harus kita segera selesaikan, jangan sampai nanti timbulnya permasalahan drop out siswa atau siswa putus sekolah menjadikan sekolah itu hanya sebagai pintu masuk atau batu loncatan, istilahnya kalau seperti itu kasarannya, sebagai batu loncatan siswa masuk ke sekolah sini nanti untuk pindah ke sekolah yang lain. Nah, kita tidak pilih seperti itu juga. Mudah-mudahan dengan adanya ini semua nanti Bapak Ibu bisa saling share, mungkin sangat berguna juga tentunya dengan di tempat kami, karena inilah permasalahan yang selama ini saya hadapi sebagai waka bidang kesiswaan yang senantiasa tetap membutuhkan bimbingan atau masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian
alasan apa sebenarnya yang melatar belakangi banyaknya siswa yang mengalami kasus dropout atau putus sekolah itu tadi? Yang pertama, Bapak Ibu, adanya kurangnya perhatian dan dukungan dari orang tua. Nah, kebetulan sekolah kami ini sekolah yang ada di Hulu, Bapak Ibu sekalian, ada di Hulu dengan jumlah siswa tidak lebih dari 200. Kemudian tingkat pendidikan mereka yang ada di sini rata-rata menengah ke bawah, ya, menengah ke bawah. Bukan berarti saya istilahnya ada mengkondisikan daerah tertentu, tidak, tetapi memang kenyataannya seperti itu, bahwasanya tingkat pendidikan kawan-kawan kita yang ada di sini adalah rata-rata menengah ke bawah, sehingga dukungan orang tua yang notabene pendidikannya adalah bahkan banyak juga yang tidak sekolah, karena tempat kami sebenarnya ini adalah di lingkungan perusahaan kelapa sawit, di mana banyak dari karyawan-karyawan itu adalah notabene pendidikan dasar. Kemudian dari orang-orang penduduk sekitar juga banyak yang tidak sekolah juga, ada yang pendidikan dasar juga, sehingga perhatian terhadap keberlangsungan siswa untuk masuk sekolah ataupun siswa yang sudah masuk sekolah itu kurang sekali. Terkadang anak ini sudah masuk sekolah tetapi terkadang juga orang tuanya asal masukkan saja, yang penting sudah masuk sekolah, tetapi tidak ada perhatian secara intensif orang tua, pemantauan dari orang tua itu untuk istilahnya ada komunikasi dengan pihak sekolah, anak saya ini sudah tetap masuk atau tidak. Itu terkadang itu yang kita hadapi. Orang tua itu terlalu mungkin acuh, ada sebagian kayak gitu untuk yang anak-anak kurang yang putus sekolah itu tadi. Jadi perhatian orang tuanya itu kurang atau minimal sekali dibanding dengan mungkin siswa-siswa yang ada di kota, walaupun tetap ada saja mungkin yang siswa-siswa ada di kota, tapi kemungkinan besar kalau menurut kami ini adalah lebih besar bandingannya di tempat kami daripada di sini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hebat, rendahnya motivasi belajar siswa. Nah, inilah yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan bahwasanya siswa itu mudah keluar masuk untuk di sekolah kami. Nah, mereka ini terkadang sekolah asal sekolah saja, ya. Terkadang tadi dukungan orang tua itu kurang dan motivasinya untuk belajar sangat-sangat rendah, sehingga mereka berpendapat bahwasanya sekolah itu hanya sebagai selingan saja, karena toh sekolah, tanpa sekolah mereka bisa bekerja, bisa menghasilkan duit. Sementara kalaupun sekolah, belum tentu juga mereka bisa berhasil seperti teman-temannya yang tidak sekolah. Terkadang ada anggapan yang seperti itu. Nah, inilah yang kami hadapi selama ini dalam menangani siswa-siswa. Motivasi untuk belajar itu sangat kurang. Bukan berarti semuanya siswa-siswa itu motivasi belajarnya kurang, tetapi ada sebagian yang saya sampaikan adalah anak-anak yang putus sekolah itu memang motivasi belajarnya sangat rendah, ya. Acuh tak acuh dengan pelajaran, sudah dikasih pelajaran oleh Bapak Ibu guru, tidak pernah dibuka lagi. Itu mungkin problem kita sebagai seorang pendidik memang seperti itu, tetapi di sini lebih lagi daripada mungkin yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya pergaulan bebas atau hamil di luar nikah atau married by accident, ada nikah muda, ada kemudian narkoba dan lain-lain. Mereka di sini walaupun di daerah kami ini daerah hulu, tetapi untuk masalah seperti ini tidak kalah jauh dengan yang ada di kota. Mungkin karena di kota itu istilahnya banyak permainan ataupun misalnya banyak wahana untuk rekreasi, ya, sehingga mungkin bisa dialihkan perhatiannya untuk sana. Tetapi yang di tempat kami ini adalah rata-rata daerah perbukitan
hutan, kemudian daerah lahan sawit, ya, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan pergaulan bebas, ya, tapi tidak semuanya tentu, ya, tidak semuanya. Narkoba, minuman keras, kemudian merokok itu bisa kita jumpai, ya, bisa kita jumpai, tapi tidak, sekali lagi, tidak semuanya terkena narkoba karena hanya 1-2, dan itu mudah-mudahan tidak menjalar ke yang lain, ya. Nah, nikah muda ini juga menjadi perhatian serius dari kami, ya. Nikah muda terkadang anak-anak ini karena basic orang tuanya tadi adalah orientasinya hanya bekerja dan menghasilkan uang, maka anak itu pun akhirnya larinya ke situ. Bapak saya bisa bekerja, ibu saya bisa bekerja tanpa harus sekolah. Akhirnya dia nikah, kemudian putus sekolah, ya, akhirnya putus sekolah dan punya anak sudah bekerja seperti itu. Nah, itulah termasuk di salah satunya yang mempengaruhi banyaknya siswa yang putus sekolah. Kemudian yang keempat adalah alasan bekerja untuk membantu orang tua. Nah, sebenarnya untuk di tempat kami di area perusahaan ini ada peraturan yang khusus untuk anak-anak di bawah 17 tahun itu tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja. Tetapi mereka bisa mengakali, Bapak Ibu sekalian. Mereka itu tidak bekerja terhadap perusahaan, tetapi bekerja di tempat pribadi, ya, sehingga mereka dengan alasan nanti untuk mencari uang, kemudian tidak sekolah, kemudian beberapa kali masuk, lama tidak masuk untuk mencari uang, alasan membantu orang tua, ya, alasan perekonomian orang tua kurang, ya, seperti itu. Nah, inilah yang alasan keempat kenapa banyaknya siswa yang mengalami putus sekolah, itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang kelima, alasannya adalah kurangnya peran sekolah atau guru sebagai rumah kedua, ya, rumah kedua dari orang tua, sementara rumah pertama adalah orang tua mereka. Nah, ini terkadang peran serta dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah pun ada guru yang sangat care dengan siswa, ada guru yang istilahnya apatis terhadap persoalan-persoalan yang ada di masing-masing siswa. Tidak semua guru juga mengetahui permasalahan-permasalahan yang siswa, terkadang hanya dipasrahkan kepada kepala sekolah, guru, wali kelas, ataupun kesiswaan, ataupun BK. Itu yang terkadang membuat anak-anak kurang kontrolnya, sehingga mereka bisa lepas dari pengawasan kita, terkadang lepasnya pengamatan sekolah, kemudian sampai berapa lama juga akhirnya tidak masuk. Kemudian mereka dengan alasan itu macam-macam, itu akhirnya kemudian mereka mengundurkan diri. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat, ya. Kemudian itulah beberapa alasan kenapa hal-hal yang melatar belakangi siswa yang mengalami kasus dropout atau putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah di tempat kami rasakan ketika kami sebagai wali kelas, Bapak Ibu guru, ya. Karena suatu ketika kami pegang anak hampir 37 siswa satu kelas, kemudian sampai lulus terakhir itu tinggal 17, dan itu disampaikan oleh teman-teman kami di sekolah, Pak Miftah ini pegang rekor siswa paling banyak yang keluar, dan sampai sekarang belum terpecahkan, mudah-mudahan nggak ada terpecahkan lagi. Inilah itu dalam 3 tahun itu satu kelas saja, Bapak Ibu. Pernah dalam satu tahun, ya, tingginya angka putus sekolah, keluar masuk sekolah itu sampai sekitar 30 kurang lebih 30 siswa, luar biasa. Maka pun begitu saya datang ke sekolah sini,
mendapatkan kasus seperti itu pun sebenarnya sangat kaget ya, dengan persoalan ini, tidak seperti dulu ketika saya masih sekolah. Tetapi inilah kenyataan bahwasannya kita harus menghadapi permasalahan seperti ini dan harus kita carikan solusi. Nah, kemudian yang diperlukan apa Bapak Ibu, selain daripada kita menganalisis daripada siswa-siswa yang keluar masuk atau siswa yang drop out, harus ada solusi atau sekolah itu punya langkah-langkah yang strategis dan harus terukur. Disinilah peran sekolah harus bertindak sebagai orang tua kedua, rumah kedua bagi siswa, membuat nyaman siswa-siswa untuk senantiasa betah di sekolah. Bukan betah dalam arti yang negatif, tapi betah di sini siswa merasa guru itu adalah sebagai orang tuanya. Sekolah ini adalah sebagai rumahnya. Enak ketika di sekolah, enak ketika berhadapan-hadapan dengan Bapak Ibu guru, tidak ada masalah-masalah yang lain ini dan itu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah intensifikasi bimbingan konseling bagi siswa, terutama siswa yang mengalami masalah atau yang mungkin banyak problem baik itu di dalam rumah tangganya ataupun di sekolah ataupun terkait dengan masalah sifat-sifat siswa yang memang notabene adalah remaja mungkin. Nah, inilah peran serta dari guru, terutama bagian kesiswaan ataupun BK, untuk senantiasa memantau siswa-siswanya dalam kondisi apapun. Siswa yang bermasalah pun kita pantau, tentu untuk penanganannya lebih intensif. Sementara siswa-siswa yang lain yang mungkin masalahnya tidak seberat dihadapi oleh siswa yang tadi, itu tetap kita pantau juga supaya kalaupun misalnya ada akar untuk mengarah ke sana, siswa mengarah ke perbuatan yang tidak baik, segera kita cegah. Itulah yang pertama adalah intensifnya bimbingan konseling bagi siswa. Yang kedua, selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, adanya jalinan komunikasi yang intensif antara orang tua dan guru. Nah, jalinan komunikasi yang intensif ini sudah kita lakukan juga, baik itu dengan pihak komite sekolah, dengan pihak stakeholder, ya. Stakeholder dalam hal ini yang membawahi kami di sekolah ini adalah perusahaan, juga dengan pihak-pihak terkait yang lain, masyarakat sekitar. Nah, sering kita adakan jalinan komunikasi baik formal ataupun informal. Kalau yang formal, kita sering mengundang Bapak Ibu guru dalam pertemuan rutin komite atau pembagian raport setiap setengah tahun sekali pasti kita adakan. Nah, kita adakan untuk Bapak Ibu guru wali kelas melaporkan kondisi real daripada pembelajaran siswa ataupun sifat-sifat siswa selama satu semester. Itu untuk formal dengan orang tua. Kemudian secara formal juga dengan pihak stakeholder atau pihak komite juga kita laksanakan dalam rapat-rapat tertentu, ya. Ini terkait dengan untuk pengembangan pendidikan dan pengembangan sarana prasarana yang ada di sekolah kami, sehingga antara komite, antara stakeholder, antara pihak-pihak terkait tetap ada jalur komunikasi. Ini rutin kita laksanakan. Kalau untuk komite rutin kita laksanakan, bahkan mungkin bisa 2-3 bulan kita laksanakan, dan juga dengan stakeholder. Nah, kemudian yang masalah internal, informal, dengan komunikasi informal itu kita sering panggil orang tua, beberapa orang tua siswa yang bermasalah kita panggil ke sekolah, atau kita juga mendatangi kadang juga, ya. Jadi supaya apa? Ini sebenarnya di rumah ini anaknya kenapa, sebetulnya ada masalah apa, mungkin bisa disampaikan ke pihak sekolah, siapa tahu pihak sekolah bisa ada membantu untuk memecahkan masalahnya. Nah, itu jalan komunikasi dengan pihak orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga, solusinya adalah meningkatkan kemampuan sekolah sebagai orang tua asuh atau mencarikan orang tua
asuh bagi siswa yang bermasalah. Nah, ini salah satunya adalah kita bekerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan tempat tinggal bagi siswa yang rumahnya memang jauh, ya. Bisa kalau di tempat kami karena jalan sawit itu masih bergelombang, ya, tanah gitu ya, jadi kadang tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah jauh. Kadang kalau hujan juga anaknya juga nggak datang. Kalau panas itu juga luar biasa. Jadi kita bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk bersedia menyediakan tempat tinggal atau mes untuk bagi siswa-siswa yang jauh. Itu salah satunya. Untuk mengantisipasi ketika siswa yang jauh sudah masuk ke sekolah, nanti tidak ada kendaraan atau ada kendaraan, kemudian lama-lama bosan karena terlalu jauhnya, akhirnya masuklah kita ke perusahaan untuk meminta bantuan itu. Itu salah satu solusi yang kita laksanakan. Kemudian kita juga melakukan home visit. Ini biasanya kita lakukan untuk siswa-siswa memang yang bermasalah itu tadi. Ketika sudah ada tanda-tanda ke arah siswa mungkin beberapa kali tidak masuk, kita dari bagian kesiswaan juga bagian humas juga bagian guru BK ini kita inisiasi untuk bisa mendatangi siswa. Supaya apa? Kita juga tahu permasalahan seperti apa, kenapa tidak segera masuk sekolah, atau misalnya kenapa bisa mau keluar sekolah. Itu yang kita laksanakan. Kita laksanakan biasanya ya ini insidental Bapak Ibu. Kalau yang ini tergantung banyaknya siswa yang melanggar atau tidak masuk, atau mungkin ada masalah-masalah yang mengarah kepada drop out gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu hebat sekalian, yang selanjutnya adalah penggalangan donasi untuk membantu keberlanjutan studi siswa. Nah, ini ada salah satu kendala di tempat kami juga, yang mengakibatkan anak putus sekolah itu alasannya adalah alasan dana, ya. Padahal tempat kami kalau hitung-hitung, kalau tempat perusahaan untuk kayak semacam uang gedung dan lain sebagainya memang sudah tidak ada karena fasilitas sudah disediakan oleh sekolah. Tetapi untuk buku-buku, untuk segala macam praktek dan lain sebagainya memang harus dari anak-anak, ya. Karena kita swasta, maka pun anak-anak tetap harus berpartisipasi juga dalam pendanaan di sekolah. Cerdas di Mowokyo itu katanya untuk karena untuk pendanaan sekolah tidak ada yang murah biayanya, walaupun sebenarnya kalau menurut kami tempat kami sudah sangat-sangat murah, ya, kalau dibanding HP Android jauh sekali. Ya, ini dengan jalan kita adakan penggalangan donasi baik itu ke pihak komite ataupun ke siswa-siswa, adanya Jumat Amal ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang lain yang untuk membantu kelanjutan siswa. Dan itu pun kita pilih, ya, kita pilih yang memang benar-benar serius, tetapi kemampuan pendanaannya itu kurang, kita bantu dengan itu. Itu pun kalau misalnya dananya sudah terkumpul, ataupun kalau memang tidak ada, ya itu nanti kita cari solusi bersama-sama dengan pihak sekolah untuk memecahkan masalah itu. Nah, kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu guru hebat, yaitu pemberian sanksi moral. Nah, pemberian sanksi moral ini semata-mata diberikan kepada siswa yang mereka itu menikah sebelum lulus. Jadi ketika mereka sebelum lulus sudah menikah, mereka mengundang Bapak Ibu guru, kita sudah ada kesepakatan dan sudah disampaikan kepada orang tua juga tidak akan mendatangi atau menghadiri undangan, ya, untuk siswa-siswa yang seperti itu, ya. Jadi supaya apa? Ini menjadi efek jerah bagi anak-anak, supaya mereka mempunyai perasaan malu. Wah, nanti kalau misalnya sudah masuk sekolah, saya dilamar orang, kemudian sang undang pasti nggak didatangi. Nah, itu. Nah, tapi ada juga alasan mereka kemudian
mereka menikah di selama masa studi dan kemudian mereka tidak mengundang. Itu banyak juga yang seperti itu. Nah, tetapi untuk siswa-siswa yang seperti ini kita sudah kesepakatan bersama bahwasanya untuk siswa-siswa yang menikah di masa studi, kesepakatan semua orang tua, masyarakat dengan komite dan stakeholder, mereka harus keluar dari sekolah. Ini untuk menjaga bahwa daripada sekolah terlepas daripada mereka nanti mau melanjutkan kemana, silakan saja. Bapak Ibu guru hebat. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama dengan pihak perusahaan sebagai stakeholder untuk memberikan pendidikan yang memadai bagi anak karyawan dan larangan bagi pekerja anak. Ini tadi sudah sempat saya singgung terkait dengan masalah kerjasama dengan pihak perusahaan untuk memberikan fasilitas perumahan, walaupun tidak semua karena memang juga tidak bisa untuk mengatasi untuk semuanya. Kemudian juga memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dari pihak perusahaan, juga memberikan beasiswa anak-anak karyawan yang tidak mampu juga demikian. Istilahnya ada orang tuanya yang bekerja di perusahaan tetapi anaknya justru malah tidak sekolah itu yang tidak diperkenan oleh pihak perusahaan sebagai stakeholder kami di SMK Jaya. Nah, kemudian yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan pihak pejabat pemerintahan setempat untuk membuat kebijakan larangan nikah pada masa sekolah. Nah, ini menarik Bapak Ibu hebat sekalian. Nah, kami di sekolah ini melaksanakan anak-anak ada peraturan pokoknya tidak boleh ada yang menikah dalam masa sekolah. Kemudian dari pihak masyarakat desa sekitar, ada masyarakat yang kemudian peduli terhadap ini juga, ya, masalah nikah muda. Ya. Ada satu desa di dekat sekolah kami, dan ini memang kita juga komunikasikan bahwasanya mereka itu membuat larangan untuk nikah di masa sekolah dan tidak akan diberikan untuk izinnya, ya. Dan tidak akan diberikan izin untuk menikah, ya. Kecuali ini Bapak Ibu, ya. Mungkin ada married by accident tadi, mungkin kalau itu, nah, tapi kalau yang memang belum sama sekali, mereka juga concern terhadap apa yang sudah mereka undangkan atau peraturan mereka, sehingga membuat desa tersebut menjadi salah satu desa yang bekerjasama dengan kami pihak sekolah untuk mengantisipasi maraknya pernikahan usia. Ya, itu Bapak Ibu guru hebat sekalian, mungkin ini sedikit yang bisa saya bagi untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian. Saya yakin ini hanya sekelumit saja, masih banyak kekurangannya dari kami sebagai pembuat, sebagai presenter. Sekali lagi ini adalah pengalaman empiris kami yang ada di sekolah kami. Saya juga mohon bantuan untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian, kalaupun misalnya ada masukan-masukan yang kiranya membangun untuk kita semua, terutama di sekolah kami dengan sangat terbuka, sangat mengharapkan ide dan saran dari Bapak Ibu hebat sekalian. Mungkin demikian Bu Titis, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah atas penyampaiannya. Sangat menarik sekali materi yang disampaikan tadi, yaitu mengenai problem dan solusi untuk meminimalisir angka putus sekolah. Nah, terutama problem yang dihadapi adalah di sekolahan Pak Miftah di SMKS Jaya, ya Pak Miftah. Betul. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, apabila mau ada pertanyaan ataupun tanggapan, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu guru hebat, menarik sekali. Mungkin apakah
sama problem yang dihadapi oleh sekolah Pak Miftah dengan problem di sekolah Bapak Ibu. Apakah banyak juga untuk angka putus sekolahnya? Silakan Bapak Ibu. Bu Pinarti, mau ada yang ditanyakan atau ditanggapi, Bu Pinarti? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau memberi saran juga. Baik, mungkin Bu Titis saya nambahkan juga Bu Titis ya. Sambil menunggu kawan-kawan Bapak Ibu berhebat itu mungkin sedang mempersiapkan untuk memberi saran ataupun pertanyaan ya. Kita di sini sebagai seorang pendidik bahwasannya mempersiapkan siswa-siswa ya, siswa-siswa itu selain kita mengajar siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang kompeten dengan dunia kerja sekarang, terutama tempat kami adalah SMK, karena orientasi SMK ini adalah nanti bekerja, seorang guru mengajar untuk memberikan keilmuan yang kompeten. Selain itu juga sebagai seorang guru itu juga kita memberikan teladan yang baik, memberikan karakter yang baik terhadap siswa dalam arti mendidik untuk senantiasa tidak hanya kepintaran yang diberikan, tetapi akhlak dan martabat mereka juga terjaga dengan baik, sehingga nantinya diharapkan bahwasannya ketika mereka sudah menjadi seorang yang berguna, itu tidak hanya kepintaran saja digunakan. Pintar bisa memintari orang lain, tetapi juga bisa tetapi selain daripada itu juga harus memiliki akhlak. Pintar digunakan untuk kemanfaatan orang lain, dan inilah yang kami laksanakan, dan sebagai salah satu langkah untuk memberikan pengetahuan terhadap anak-anak supaya nanti juga mereka tahu arah dan tujuannya, sehingga mereka dengan mengerti arah dan tujuan yang diberikan sekolah, yang dibimbing oleh sekolah, mereka yang tadinya mungkin terkesan ogah-ogahan sekolah kemudian berpotensi untuk putus sekolah, sehingga mereka akan kembali ke jalur yang benar, mungkin seperti itu Bapak. Tetap kita motivasi kepada anak-anak ya, memberikan motivasi. Kalau mungkin fasilitas ya, itu adalah istilahnya bonus, tetapi sebagai seorang guru kita senantiasa care terhadap siswa, memberikan motivasi yang luar biasa. Karena pun sama dulu mungkin kita ketika menghadapi masalah di sekolah, Bapak Ibu guru yang paling di garda terdepan untuk memberikan motivasi bagi kita. Mungkin tambahan itu Bu Titis, terima kasih. Terima kasih Pak Miftah atas tambahannya. Bagaimana ini? Apakah ada pertanyaan atau apa pada Pak Miftah? Silakan. Forum ini kan bisa dibilang dari seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Tadi ada yang di Aceh, ada yang di mana Lombok. Bisa share apakah Bapak atau di sekolahnya apakah ada juga problem yang seperti dihadapi di sekolah Pak Miftah, yaitu mengenai banyaknya angka putus sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Bu Rina,
Bu Ade, Bu Ade. Oh, ada pertanyaan dari Pak Mifta lewat chat. Oke. Pak, bagaimana untuk mengeluarkan siswa yang keluar karena Pak insiden? Oke. Ya. Terima kasih. Dari siapa nih? Ya, terkait dengan adanya pengeluaran sanksi untuk siswa yang merit by accident, ini juga kita sudah kondisikan dengan pihak CSR kita yang membawai untuk sekolah, ya, pihak yayasan, ya, ada pihak yayasan juga yang sebagai atasan kita juga, mereka yang langsung berkomunikasi dengan pihak dinas, tapi tidak juga meninggalkan juga peran dari kepala sekolah. Nah, di sini pun sudah pernah kita sampaikan kepada pihak dinas, kalau memang seperti itu sudah keputusan dari sekolah, karena kita basicnya adalah sekolah swasta, maka dipersilakan, ya, dipersilakan untuk sesuai dengan tugas yang ada di sekolah tersebut. Jadi seperti itu mungkin Bapak Ibu hebat. Jadi tanggapan dari dinas terkait masalah sanksi itu memang sudah, jadi kita tidak berjalan sendiri, ada landasannya juga, dan itu sudah kita komunikasikan. Mungkin seperti itu, Ibu. Ibu Pinarti tadi, Pak. Oh, Ibu Pinarti, ya, Ibu Pinarti. Terima kasih, Bu. Pak Mifta juga masih juga kepada pertanyaan tentang apakah kita membuka sanksi yang diberikan dari sekolah dan tanggapan Pak Mifta dan dinas maupun CSR yang mengeluarkan. Mungkin dari Bapak Guru Hebat yang lain, apakah ada pertanyaan yang lain ataupun tanggapan? Silakan Bapak. Kami juga minta ini, Bu, kalau bisa saran-saran atau mungkin masukan terkait dengan kebijakan yang ada di sekolah kami, mungkin terkait dengan juga masalah untuk solusi problem dan solusinya tersebut, sehingga kita yang ada di sini bisa saling tukar informasi. Mungkin informasi yang di tempat Bapak Ibu Guru Hebat itu ada kelebihan bisa kami adopsi, atau kita nanti bisa tiru, mungkin dimodifikasi juga demikian, Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan. Ya, baik. Bapak Guru Hebat yang lain bagaimana? Apakah ada saran-saran yang ingin disampaikan? Karena memang menarik sekali untuk materi ini mengenai problem memberikan solusi untuk meminimalisir angka putus sekolah. Jadi Bapak Hebat bisa memberikan masukan ada kita, apakah tadi kebijakan yang berada di sekolah Pak Miftah tadi apakah memang sudah benar, maupun Bapak Ibu yang lain mau menambahkan sedikit saran pada kebijakan sekolah tempat Pak Miftah. Silakan.
Kalau Bu Siti Hamisah itu di pesantren ya? Ngajar di pesantren Bu Siti Hamisah ya tadi? Atau menurut Lili tadi Bu Titin ya? Di SMK Pak. SMK Bu Siti Hamisah? Ya. Gimana Bu kalau tempat itu Bu? Mungkin bisa sharing Bu? Kalau Silakan Bu Siti Hamisa. dengar ya Bu, Ya, dengar Pak. mendengar penjabaran Bapak Miftah tadi, apa miris juga Pak ya, 50% masuk, yang tinggal keluar hanya 50%. Betul. Ya. Itu tuh jarang terjadi sekali gitu Pak ya. Dari 33 tinggal 17 yang keluar. Saya dengar tadi kok masih ada yang seperti ini gitu ya Pak. Kasihan sekali. Mendengar saya Pak dari pertama, cuma bingung aja kok bisa tingkat SMK Pak ya. SMK Bu, karena memang kita ada di hulu itu. Ada SMK. Kan sekarang ada program yang namanya pengguyupan Pak ya, dari pemerintah. Program apa Bu? Pengguyupan. Pengguyupan itu dari mana itu? Itu dari pemerintah Pak. Pengguyupan itu kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah, terutama wali kelasnya. Itu dia harus insentif, bahkan harus memakai grup yang memang terus berhubungan dengan orang tuanya gitu. Oke. Itu kalau kami di sekolah, seluruh yang masuk itu anunya harus sama Kak Pak ya, kita SMK ya, maklum lah SMK udah mungkin dia mau nikah itu udah jadi halangan lagi sama dia ya. Betul. Ya, itu pun banyak menasehati lah Pak, terus kerja sama orang tuanya tuh intensif tuh lebih gitu Pak. Terus lebih ditingkatkan Bu ya. lebih tingkat. Terus wali kan terkadang kita guru ini ada yang memang Bapak bilang tadi, ada yang cuek gitu ya, ada yang memang kalau dia malas ya buat apa juga gitu. Tapi kan kadang ternyata jiwa kita sebagai guru itu kan tidak semudah itu juga. Betul. Itu nomor teleponnya itu terus ada dengan wali kelasnya. Terus di sini itu kan ada juga perusahaan. Betul. Kalimantan kan banyak perusahaan. Di sini kan ada beberapa juga, Kalimantan juga ada, gitu, Sawit juga ada Pak ya. Iya, sama Bu. Itu kerja sama kami itu lebih ke apa Pak? Prakrin. Prakrin. SD-nya. Iya, sama Bu. Itu kami berusaha untuk memasukkan anaknya itu, anak yang sudah tamat sekolah itu di perusahaannya itu, biar orang-orang itu melihat, adik tingkatnya melihat kalau udah tamat SMK atau sederajat itu kita mudah untuk cari kerja. Tidak. Kalau di sini namanya ceker, kalau yang di bawah Ceker. yang di bawah SMA itu Pak, SMK ya. Tapi kan kalau orang itu bilang kalau ada tamatan bisa lebih tinggi lagi. Itu kayaknya Bu Siti Hamisah posisi di mana Bu? kami juga di sini heterogen Pak ya, banyak. Posisi di daerah mana Bu? Di Riau Pak, di Riau, Riau. bagian perbatasan Jambi Riau. Dari Jakarta misalnya masuk Jambi, masuk Riau, masuk Medan, dan masuk Aceh. Ya, itu aja kayaknya Pak ya. Kalau di sini berkurang lah Pak, kalau misalnya masuknya Di tengah kota, tiga-tiga. Bu? Hah? Di tengah kota tempat Ibu? Enggak juga Pak, di kecamatan. Ya, kalau masuknya 33 paling keluarnya 29. Kadang ada yang bertambah Pak, ada yang bertambah. Masalahnya karena di sini banyak pengungsi bukan pengungsi ya, pendatang dari dari Medan. Hah? Trans. Medan,
tidak sanggup orang tuanya di sana, di tempat misalnya lebih atau Medan di ibu kota provinsi, orang itu rata-rata pulang, akhirnya pindah ke tempat kita gitu, karena kan pelajarannya sama seluruh Indonesia, tidak ada bedanya. Mungkin pembelajarannya aja lagi yang dari pendidiknya aja lagi yang jadi pembeda gitu. Tapi kan kalau untuk kompetensinya apa namanya lagi tuh ujiannya, UN-nya, UNBK-nya sama semuanya. Sama. Jadi orang tuh cenderung menambah peningkatan yang luar biasa. Itu aja Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Siti Hamisah ya, luar biasa untuk informasi untuk terkait dengan masalah program pengguyuban orang tua dan pihak sekolah. Ini pun sebenarnya tempat kami sudah kita laksanakan, cuma memang mungkin perlu lebih diintensifkan lagi bagaimana tadi peran guru. Harus ada jalinan komunikasi yang sangat-sangat kuat dengan pihak orang tua untuk mengetahui kondisi putra putri kita semua. Nah, kemudian tadi juga disampaikan terkait dengan masalah nanti setelah lulus kuliah supaya adik-adiknya setelah lulus sekolah untuk adik-adiknya bisa termotivasi lagi tidak keluar sekolah, anak-anak juga masukkan ke perusahaan. Nah, alhamdulillah tempat kami juga seperti itu Bu, untuk lulusan-lulusan kami hampir 72% terserap di dunia perusahaan, baik di lokal perusahaan tempat kami bernaung ataupun di perusahaan-perusahaan atau instansi lain yang ada di sekitar tempat. Sekali lagi terima kasih Bu Siti Hamisah. Terima kasih Siti Hamisah nanti atas informasi tentang keadaan yang berada di sekolah ibu. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Masih ada 5 menit lagi. Pertanyaan atau tanggapan, silakan Bapak Ibu yang lain. Apabila memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Miftah menyimpulkan apa namanya Baik, terima kasih Bu Titi sebagai moderator. Setelah tadi ada saya memaparkan terkait dengan masalah problem dan solusi dalam meminimalisir tingginya angka putus sekolah tempat kami, dan juga ada beberapa pertanyaan ya. Saya coba untuk menyimpulkan bahwasanya harus untuk meminimalisir angka putus sekolah itu harus ada peran serta dari berbagai pihak. Dalam hal ini adalah peran serta guru, peran serta orang tua, peran serta stakeholder kalau yang misalnya swasta, kemudian peran serta pemerintah, juga peran serta masyarakat. Tidak lepas juga peran daripada peserta didik ini harus senantiasa membuka komunikasi yang aktif sehingga meminimalisir keinginan mereka atau potensi mereka untuk keluar sebelum waktunya. Jadi harus ada komunikasi yang sangat intensif, walaupun itu sebatas silaturahmi, tapi kalau misalnya jalinannya komunikasinya kuat, itu insya Allah untuk siswa-siswa yang semacam itu saat ada masalah bisa kita segera selesaikan. Mungkin satu orang tidak bisa memberikan solusi, tetapi ada orang lain atau dari instansi lain yang bisa memberikan solusi, harusnya seperti ini dan tepatnya seperti ini untuk karakter siswa yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi untuk ini harus ada komunikasi dan jalan silaturahmi yang kuat dari berbagai pihak supaya
anak-anak itu bisa mengenyam pendidikan, memberikan tempat seluas-luasnya bagi anak-anak bangsa untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya, meraih cita-cita yang setinggi-tingginya melalui bangku sekolah yang ada di tempat kita semua, tempat Bapak Ibu guru hebat semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mudah-mudahan sekolah kita senantiasa menjadi sekolah dengan karakter yang unggul, hebat dan bermartabat, sehingga bisa bermanfaat bagi semua orang yang ada di sekeliling kita dan menjadi ladang amal juga bagi kita semua untuk nanti menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Miftah SHI dari SMK Ganajaya yang tadi telah memaparkan tentang problem dan solusi untuk meminimalisir angka putus sekolah. Cukup sekian dari saya selaku moderator. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berikan kepada host. Saya berikan kepada Rina. Silakan Rina. Ya, terima kasih. Ya, tadi Pak siapa? Pak Misa, bukan. Yang jadi host tadi, yang jadi host. Pak Satria. Pak Satria, HP beliau lowbat, jadi ini tidak bisa sampai selesai. Oke, terima kasih Ibu yang sudah bertugas sebagai moderator dan juga Pak Ahmad Miftah atas paparannya. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi kelima itu tadi kan pematerinya udah maju di sesi ketiga.